Shalom, selamat hari Minggu buat seluruh jemaat yang beribadah di rumah. Salam sehat untuk kita semua. Jemaat yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, marilah kita mempersiapkan hati dan pikiran kita untuk memulai ibadah kita di rumah masing-masing. Kita masuk dalam saat teduh. Kita bernyanyi dari buku Ende nomor 5, Saita Pujima Jehovah. Saita Pujima Jehovah, debata tanah tutung. Timbul mahamata na bonar hut turjung bisan hosaki disim puji oku Tuhaki. Dan aposan rohata dongana di tanoon ai jojo domo bauba tahini rohakino dungi molo matehi pesan matahinai. Di dalam nama Allah Bapa dan di dalam nama anaknya Tuhan Yesus Kristus dan di dalam nama Roh Kudus yang menciptakan langit dan bumi. Amin. Berbahagialah orang yang bertahan dalam pencobaan, sebab apabila ia sudah tahan uji, ia akan menerima mahkota kehidupan yang dijanjikan Allah kepada barang siapa yang mengasihi Dia. Haleluya. Haleluya, haleluya, haleluya. Marilah kita berdoa. Ya Tuhan Allah Bapa kami yang Maha Pengasih, kami berterima kasih kepadamu karena Engkau memanggil kami ke dalam pengharapan yang kekal. Karuniakanlah kepada kami Roh Kudus, supaya kami kuat dalam perlawanan mengalahkan keinginan-keinginan duniawi, dan supaya kami mencari hal-hal yang ada di sorga. Kuatkanlah kami mengalahkan segala kuat kuasa kegelapan yang sanggup menghalangi perjalanan kami menuju kebahagiaan yang kekal. Teguhkanlah iman dan pengharapan kami, dan tumbuhkanlah dalam diri kami penguasaan diri, supaya kami menang pada akhirnya. Pada saat mana kami akan menerima mahkota kemuliaan karena anak-Mu, Tuhan Yesus Kristus Tuhan kami. Amin. Kita bernyanyi dari buku Ende nomor 253, Ale de Bataki. Bakol
meniti Tuhan. Dengarlah hukum Tuhan yang ditetapkan untuk kita minggu ini, yakni hukum yang pertama sampai dengan yang keempat. Hukum pertama, akulah Tuhan Allahmu, seru Tuhan kita, tidak boleh ada Allah lain kecuali aku. Hukum kedua, jangan perbuat bagimu patung yang menyerupai apapun yang ada di langit atau yang ada di bumi, atau yang ada di dalam air di bawah bumi, untuk disembah atau dituruti. Hukum ketiga, jangan menyebut nama Tuhan Allah dengan sembarangan, sebab Allah akan menghukum orang yang menyanyiakan namanya. Hukum keempat, ingat dan kuduskanlah hari Sabat. 6 hari lamanya engkau bekerja dan melakukan segala pekerjaanmu, tetapi pada hari ke-7 ialah hari Sabat bagi Allah Tuhanmu. Engkau tidak boleh bekerja pada hari itu, juga anakmu laki-laki atau perempuan, pembantumu atau orang lain yang berada di tempat kediamanmu. Sebab Allah menciptakan langit dan bumi dan segala isinya di dalam 6 hari. Kemudian ia beristirahat pada hari yang ke-7. Itulah sebabnya Allah memberkati hari itu dan menguduskannya. Marilah kita memohon kekuatan dari Allah. Ya Tuhan Allah, kuatkanlah kami melakukan yang sesuai dengan hukum-Mu. Amin. Kita bernyanyi dari buku ND nomor 178, Roma tu Yesus. Roma tu Yesus undukkan pambahenanmu nasotama naing sesahon na dodosami di bain mudarnai masailah sotai muse moloi asian dosa pen sai Roma hita tu surgoi laso nang manisi Roma tu Yesus atop poro aiso ditula Yesus beho na asiro ano Yesus sai pos marohamin masailah sotai muse moloi asian dosa pen sai Roma hita tu surgoi laso nang manisi. Marilah kita merendahkan diri untuk mengaku dosa-dosa kita. Kita berdoa. Ya Tuhan Allah Bapa Tuhan kami Yesus Kristus, Engkaulah Allah yang Maha Kuasa, pencipta segala sesuatu. Engkau adalah adil menghakimi semua orang. Kami datang ke hadapan-Mu mengaku segala dosa yang kami lakukan karena melanggar hukum-Mu, baik melalui perkataan kami yang tidak benar, maupun karena nafsu keinginan duniawi yang selalu mempengaruhi kami. Kami patut mendapat murka Tuhan akibat dosa kami itu. Tetapi Engkau adalah Tuhan pengasih dan penyayang. Kasihanilah kami, ampunilah segala dosa-dosa dan kesalahan kami di dalam anak-Mu Tuhan Yesus Kristus. Karuniakanlah kami Roh Kudus, agar kami setia mengikuti Engkau di dalam kebenaran dan kekudusan, dan memperoleh hidup yang kekal yang Tuhan janjikan bagi setiap orang yang percaya kepadamu
Yesus Kristus Tuhan kami, Juru Selamat kami. Amin. Janji Allah tentang pengampunan dosa kita. Kita mempunyai imam besar yang demikian, yang duduk di sebelah kanan tahta yang maha besar di surga. Karena itu, Ia sanggup menyelamatkan dengan sempurna semua orang yang oleh Dia datang kepada Allah, sebab Ia hidup senantiasa untuk menjadi pengantara mereka. Kemuliaan bagi Allah di tempat yang maha tinggi. Amin. Kita bernyanyi dari buku ND nomor 207, Saya Tiup Ma Tangaku. Baluti marohaku namar sakit, tuasini rohamu nagodangi, sai sesama dosaku asatotong, guru di harahanku Marilah kita membaca firman Tuhan yang ditetapkan untuk kita pada hari Minggu ini, yang tertulis di Keluaran 18 ayatnya yang ke-17 hingga 23. Demikian bunyinya. Tetapi mertua Musa menjawabnya, "Tidak baik seperti yang kau lakukan itu. Engkau akan menjadi sangat lelah. Baik engkau bagi bangsa yang berserta engkau, sebab pekerjaan ini terlalu berat bagimu. Takkan sanggup engkau melakukannya seorang diri saja. Jadi sekarang dengarkanlah perkataanku. Aku akan memberi nasihat kepadamu, dan Allah akan menyertai engkau. Adapun engkau, wakililah bangsa itu ke hadapan Allah, dan kau hadapkanlah perkara-perkara mereka kepada Allah. Kemudian haruslah engkau mengajarkan kepada mereka ketetapan-ketetapan dan keputusan-keputusan, dan memberitahukan kepada mereka jalan yang harus dijalani dan pekerjaan yang harus dilakukan. Di samping itu, kau carilah dari seluruh bangsa itu orang-orang yang cakap dan takut akan Allah, orang-orang yang dapat dipercaya dan yang benci kepada pengajaran suap. Tempatkanlah mereka di antara bangsa itu menjadi pemimpin 1.000 orang, pemimpin 100 orang, pemimpin 50 orang, dan pemimpin 10 orang. Dan sewaktu-waktu mereka harus mengadili di antara bangsa, maka segala perkara yang besar haruslah dihadapkan mereka kepadamu, tetapi segala perkara yang kecil diadili mereka sendiri. Dengan demikian mereka meringankan pekerjaanmu, dan mereka bersama-sama dengan engkau turut menanggungnya. Jika engkau berbuat demikian, dan Allah memerintahkan hal itu kepadamu, maka engkau akan sanggup menahannya, dan seluruh bangsa ini akan pulang dengan puas, senang ke tempatnya. Demikianlah firman Tuhan. Berbahagialah orang yang mendengar firman Allah serta memeliharanya. Amin. Kita bernyanyi dari buku ND nomor 760, Yesus do ale-aleku. Tuhan Yesus do mamorsan sudena dosaki
na palua au sian pangagoi utang gali maluhut na jol mana uruki upelehon maluki tutuhani molo pajupang sogot au roho Tuhani idaoku maha mulia onai Yesus doa aleku so ada tudosni ale nasu murungi dia. Marilah kita mengaku iman kepercayaan kita sebagaimana teman-teman seluruh dunia kita bersama-sama mengucapkannya. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi. Aku percaya kepada Yesus Kristus, Anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, yang turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke sorga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa. Dari sana akan datang kelak untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus dan adanya satu gereja yang kudus, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan hidup yang kekal. Amin. Warta jemaat untuk sementara tidak dibacakan tetapi di-share melalui WhatsApp grup Parhalado. Kita bernyanyi dari Kidung Jemaat nomor 376, Ikut Dikau Saja Tuhan. Ikut Dikau saja Tuhan, jalan damai bagiku. Aku selamat dan sentosa hanya oleh darah-Mu. Aku ingin ikut Dikau dan mengabdi padamu. Dalam Dikau juru selamat, ku bahagia penuh. Kita bersatu di dalam doa. Segala puji dan syukur bagi-Mu ya Bapa di surga, atas segala cinta kasih Tuhan dalam hidup kami di sepanjang satu minggu yang Tuhan berikan, sehingga kami sehat melakukan segala aktivitas yang Tuhan titipkan untuk kami kerjakan. Pada minggu hari ini Tuhan, di ibadah rumah yang dilakukan oleh jemaat-Mu, kami puji Engkau melalui pujian kami dan juga melalui firman-Mu yang menjadi renungan dalam hidup kami. Karena itu berfirmanlah Engkau Tuhan, kami telah siap mendengarkannya. Dalam Kristus Yesus kami boleh berdoa kepada-Mu. Amin. Jemaat yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, firman Tuhan pada minggu hari ini tertulis di Markus 10 ayat 35 sampai 45. Demikian firman Tuhan. Permintaan Yakobus dan Yohanes bukan memerintah, melainkan melayani. Lalu Yakobus dan Yohanes, anak-anak Zebedeus, mendekati Yesus dan berkata kepadanya, "Guru, kami harap supaya Engkau kiranya
mengabulkan suatu permintaan kami. Jawabnya kepada mereka, apa yang kamu kehendaki aku perbuat bagimu? Lalu kata mereka, perkenankanlah kami duduk dalam kemuliaan-Mu kelak, yang seorang lagi di sebelah kananmu dan yang seorang di sebelah kirimu. Tetapi kata Yesus kepada mereka, kamu tidak tahu apa yang kamu minta. Dapatkah kamu meminum cawan yang harus kuminum dan dibaptis dengan baptisan yang harus kuterima? Jawab mereka, kami dapat. Yesus berkata kepada mereka, memang kamu akan meminum cawan yang harus kuminum dan akan dibaptis dengan baptisan yang harus kuterima. Tetapi hal duduk di sebelah kananku atau di sebelah kiriku, aku tidak berhak memberikannya. Itu akan diberikan kepada orang-orang bagi siapa itu telah disediakan. Mendengar itu, ke-10 murid yang lain menjadi marah kepada Yakobus dan Yohanes. Tetapi Yesus memanggil mereka lalu berkata, kamu tahu bahwa mereka yang disebut pemerintah bangsa-bangsa memerintah rakyat dengan tangan besi, dan pembesar-pembesarnya menjalankan kuasanya dengan keras atas mereka. Tidaklah demikian di antara kamu. Barang siapa ingin menjadi besar di antara kamu, hendaklah ia menjadi pelayanmu. Dan barang siapa ingin menjadi yang terkemuka di antara kamu, hendaklah ia menjadi hamba untuk semuanya. Karena Anak Manusia juga datang bukan untuk dilayani, melainkan untuk melayani dan untuk memberikan nyawanya menjadi tebusan bagi banyak orang. Demikian firman Tuhan. Saudara-saudara yang terkasih dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kita semua menginginkan kepemimpinan yang bukan hanya sederhana, tetapi terutama yang mendahulukan pelayanan dari anggotanya. Ini yang disebut pemimpin yang melayani. Dan untuk memperoleh kekuasaan, orang mau melakukan apa saja, ada dengan cara yang benar, dengan ilmu tinggi, karya besar, kerja keras, tetapi banyak juga dengan cara yang kurang baik. Ada yang main uang, ada yang main sogok, dan mungkin ada yang main siku dan siku. Ternyata keinginan itu juga ada pada 2 orang yang bersaudara, yaitu murid Tuhan Yesus, Yakobus dan Yohanes, anak Zebedeus. Mereka tidak hanya ingin masuk ke surga, tetapi mereka ingin menjadi pemimpin orang besar, berkuasa di kelompok Yesus yang mereka lihat adalah Mesias Allah yang akan memulihkan kerajaan Daud. Cara yang mereka tempuh adalah dengan cara nepotisme. Biasanya orang yang terlalu ambisi menjadi pemimpin dan penguasa adalah mereka yang merasa lebih layak dan lebih mampu. Mereka lebih besar dari orang lain, punya rasa superioritas, dan mungkin kedua murid ini demikian yang mereka alami. Merasa telah berbuat lebih banyak ketimbang murid-murid yang lain. Ambisi-ambisi seperti Yakobus dan Yohanes telah memicu konflik pada saat itu, sehingga terjadi kepemimpinan yang tidak baik, yaitu yang dialami oleh Yakobus. Pada saat itu, di tengah-tengah kehidupan saudara yang terkasih dalam nama Tuhan Yesus Kristus, ada 2 hal yang harus dilakukan seseorang agar layak disebut pemimpin atau orang besar. Yang pertama di dalam ayat 37b
Yesus berkata, "Dapatkah kamu meminum cawan yang harus kuminum?" Yang artinya bersedia menderita karena menyaksikan kebenaran Kristus. Yang kedua yang bisa kita lihat dari ayat ini, di ayat 42 sampai 45, kamu tahu bahwa mereka yang disebut pemerintah, bangsa-bangsa, yang artinya seseorang yang disebut pemimpin atau orang besar, bila dia mau dan mampu menjadi pelayan bagi sesamanya, itulah menjadi ciri-ciri yang tertinggi di tengah-tengah kepemimpinan pada saat ini. Karena itu jemaat yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, apa yang mau kita pelajari dari nats ini, yaitu kepemimpinan yang menjadi hamba. Jangan memerintah rakyat dengan tangan besi dan menjalankan tugasnya dengan keras. Lebih dahulu melayani, dilayani dulu, maka posisi kuasa, wibawa dan segala yang dibutuhkan untuk mewujudkan visi dan misi dalam kepemimpinan itu akan datang dengan sendirinya. Ketika kita bisa melihat visi dan misi kita menjadi pelayan di tengah-tengah kehidupan kita, maka dari situ akan muncul kepemimpinan yang membangun diri sendiri. Bukan sekedar teori ketika kita boleh memimpin, melainkan itulah yang dijalankan dan dihidupi Yesus selama dia melayani. Dia bukan hanya melakukan teori, tetapi praktek yang dilakukan oleh Yesus ketika dia boleh melayani dalam kepemimpinannya. Pemimpin yang benar-benar melayani dengan segenap hati. Dalam bahasa Batak dikatakan marhobas sian nasa roha. Jangan ada melakukan pelayanan atau juga melakukan pekerjaan karena terpaksa, tetapi dia harus marhobas sian nasa roha, sian serep ni rohana, marhobas ketika dia boleh menjadi pelayan atau pemimpin di tengah-tengah dunia ini. Menjadi pemimpin dari diri sendiri baru bisa memimpin banyak orang. Ketika kita berhasil memimpin diri kita sendiri, baru bisa kita memimpin orang lain. Dan terciptalah di sana, yaitu keselarasan di tengah-tengah kehidupan kita ketika kita boleh memimpin. Jangan seperti Yakobus dalam ayat ini, dan seperti Yohanes anak Zebedeus yang ingin duduk di sebelah kanan Tuhan, tetapi mereka tidak melakukan kehendak Tuhan. Hal duduk di sebelah kanan atau di sebelah kiri bukan urusan manusia, tetapi urusan Tuhan. Itu yang mau kita lakukan di tengah-tengah hidup kita. Ketika kita mau meminta duduk di sebelah kanan atau di sebelah kiri Tuhan Yesus, itu bukan urusan kita, tetapi urusan Tuhan. Saudara-saudara yang terkasih dalam nama Tuhan Yesus Kristus, dengan pengajaran Yesus ini, apa yang harus kita lakukan di tengah-tengah hidup kita? Mari kita buang segala ambisi untuk menguasai orang lain atau untuk memperhebat diri kita sendiri. Orang yang menginginkan kuasa seperti ini justru akan direndahkan oleh Tuhan Yesus. Ambisi-ambisi negatif seperti itu selalu membuat masalah, menimbulkan kelompok-kelompok di tengah-tengah pekerjaan, dan mungkin sekali sampai melakukan perpecahan. Karena itu jadilah pemimpin besar yang melayani karena pelayanan sebagai cita-cita terbesar. Pelayanan yang dilakukan bukan pencitraan atau biar dipuji orang. Dalam pelayanan jangan melakukan sensasi. Ketika kita melakukan pelayanan, jangan supaya kita dipuji orang atau supaya ada pencitraan ketika kita melakukan pelayanan, tetapi kita harus melakukan itu karena panggilan Tuhan di tengah-tengah hidup kita. Dalam nats ini diingatkan supaya tidak ada orang yang gila hormat, melainkan melayani dengan ikhlas, mau merendahkan diri, bahkan memberikan yang terbaik kepada yang dilayaninya. Dalam Filipi 2 ayat 3
dengan tidak mencari kepentingan sendiri atau puji-pujian yang sia-sia. Sebaiknya hendaklah dengan rendah hati yang seorang menganggap yang lain lebih utama daripada dirinya sendiri. Ini yang mau kita lakukan di tengah-tengah hidup kita, jemaat yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus. Dan melihat itu juga kita mau menyatakan kebaikan Tuhan di tengah-tengah kehidupan kita. Seperti topik minggu pada hari ini, kepemimpinan yang menghamba, kepemimpinan yang membawa kedewasaan di tengah-tengah kehidupan kita. Kepemimpinan bukan hanya untuk diri sendiri di tengah-tengah hidup kita, tetapi mampu menjadi pemimpin di tengah-tengah banyak orang. Dan kita bersyukur di tengah-tengah hidup kita, khususnya kita bersyukur karena pada tanggal 7 Oktober ulang tahun HKBP ke-159 tahun. Apa yang mau kita nyatakan di tengah-tengah bertambahnya usia daripada gereja kita HKBP? Kita menjadi pemimpin-pemimpin yang mampu menghamba di tengah-tengah kehidupan kita. Ketika kita boleh merasakan syukur kepada Tuhan di tengah-tengah bertambahnya usia HKBP 159 tahun, maka kita menjadi terberkati, menjadi terang dan menjadi garam dimanapun kita berada. Apapun pekerjaan kita, apapun yang Tuhan titipkan buat kita untuk kita lakukan, kita boleh bersyukur karena kebaikannya. Kita menjadi pemimpin untuk diri kita sendiri, pemimpin untuk banyak orang, pemimpin juga di tengah-tengah keluarga, pemimpin di tengah-tengah gereja. Mari kita menerima bahwa kepemimpinan yang menghamba, yang menjadi kehidupan di tengah-tengah hidup kita. Dan jangan kita seperti Yakobus dan Yohanes anak Zebedeus yang meminta duduk di sebelah kanan atau di sebelah kiri Tuhan, padahal mereka tidak melakukan apa yang dikehendaki oleh Tuhan. Karena itu, jemaat yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, marilah kita memakai kesempatan ini di tengah-tengah hidup kita, supaya kita boleh menjadi pemimpin untuk diri sendiri. Ketika kita berhasil menjadi pemimpin untuk diri kita sendiri, maka kita bisa berhasil untuk memimpin orang banyak. Amin. Kita berdoa. Terima kasih ya Bapa di surga, untuk firman-Mu yang mengingatkan kami supaya kami menjadi pemimpin yang menghamba. Tuhan mengingatkan kami juga supaya kami menjadi pemimpin untuk diri kami sendiri. Ketika kami bisa memimpin diri kami sendiri, baru bisa kami memimpin banyak orang. Engkau berkatilah kami Tuhan. Biarlah hidup kami boleh melakukan yang baik di tengah-tengah perjalanan, di tengah-tengah pelayanan, di tengah-tengah keluarga, di tengah-tengah gerejamu, di tengah-tengah bangsamu. Tuhan memberikan kepada kami kekuatan supaya kami menjadi pemimpin-pemimpin yang takut akan Tuhan. Karena itu ya Bapa di surga, hal duduk di sebelah kanan atau di sebelah kirimu itu adalah urusanmu. Karena itu berkatilah kami supaya kami menjadi pelayan-pelayan dan mampu melakukan yang terbaik di hadapan Tuhan. Biarlah Roh Kudus Tuhan yang memimpin setiap jemaat-Mu, memimpin pekerjaan mereka, dan juga Tuhan memberkati setiap keluarga daripada jemaat-Mu ini, supaya mereka sehat. Tuhan mencukupkan kehidupan mereka dalam kekurangan. Tuhan memberikan kelimpahan dalam berbagai duka yang mereka hadapi. Tuhan menghibur mereka. Jika ada yang sakit, jemaat-Mu di rumah sakit dan di rumah mereka masing-masing, Tuhan memulihkan keadaan daripada jemaat-Mu. Engkau berkati ya Bapa di surga, supaya jemaat-Mu seluruhnya mendapat ketenangan di tengah-tengah hidup mereka. Kami bersyukur Tuhan, jika bertambahnya usia daripada gereja-Mu HKBP
yaitu 159 tahun. Kami bertumbuh di dalam kedewasaan iman. Seluruh jemaat yang ada di seluruh dunia, khususnya HKBP, Engkau memberkati Bapa, Engkau memberkati para jemaat, memberkati para hamba-Mu dan seluruh pegawai yang ada di HKBP. Engkau berkati ya Bapa. Biarlah iman kami semakin dewasa. Gereja HKBP menjadi terang, menjadi garam di dunia ini. Biarlah kehadiran HKBP menjadi berkat juga di tengah-tengah dunia ini. Kami berdoa untuk bangsa dan negara kami, di mana pada saat ini Tuhan, COVID-19 belum kunjung selesai. Tuhan memberikan kepada kami kesehatan, menjauhkan dari mara bahaya, dan memberkati dunia ini, memberkati bangsa dan negara kami. Tolong kami Tuhan Yesus, supaya kami terlepas dari segala virus yang ada di muka bumi ini. Berkati hidup kami di sepanjang minggu yang Tuhan berikan. Berkati hidup kami dalam segala sesuatu yang kami kerjakan bersama dengan Tuhan. Terima kasih Bapa, ampuni dosa kami. Inilah doa kami yang kami panjatkan melalui anak-Mu Tuhan Yesus Kristus. Kami berdoa dan mengucap syukur kepadamu. Amin. Marilah kita bernyanyi sambil mengumpulkan persembahan. Sai pertama diriku ale Tuhan, Papa tarhon hina ulimi Tuhan, suruh maton dimi sahur turahaki, lau Papa tarholong mutu dongaki. Sai pertama diriku ade Tuhan, Papa tarhon hina ulimi Tuhan, suruh maton dimi sahur turahaki, patari parwasan nantu dongaki. Marilah kita berdoa untuk menyerahkan persembahan kita kepada Tuhan. Ya Allah Bapa kami yang di surga, kami mengaku bahwa Tuhan adalah sumber dari segala karunia yang melimpah dalam kehidupan kami masing-masing. Sebagian daripada karunia itu kami serahkan kembali sebagai persembahan kepada Tuhan. Terimalah dan berkatilah persembahan umat-Mu ini, agar dapat kami pergunakan untuk pekerjaan dan pelayanan kerajaan Tuhan di dunia ini. Bukalah hati kami untuk mengenal betapa banyak berkat dan karunia yang kami peroleh dari Tuhan, supaya kami senantiasa bersyukur kepadamu di dalam nama Yesus Kristus, Tuhan kami. Tuhan karuniamu, roh dan jiwaku semua, nyawa juga hidupku, harta milikku semua, ku serahkan padamu untuk selama-lamanya. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga telah mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan,
tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkau punya kerajaan dan kekuasaan dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Pulanglah dengan sejahtera dan terimalah berkat Tuhan. Tuhan memberkati kita dan melindungi kita. Tuhan menyinari kita dengan wajah-Nya dan memberi kita kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepada kita dan memberi kita damai sejahtera. Amin. Amin, amin, Shalom, selamat hari Minggu buat kita semua.